Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah analisa real yang berjudul implementasi konsep bilangan real dalam perhitungan keuangan sehari-hari. Di sini kelompok kami ini ada Korenisa Joy Manurung, ada saya sendiri Nisrina Sipabrib, lalu ada Wina Erlita Pardede, dan ada Nur Zahratul Wardah. Pertama di sini ada pengertian bilangan real. Jadi bilangan real itu adalah himpunan yang terdiri dari seluruh bilangan rasional dan irasional. Dengan kata lain, bilangan real mencakup bilangan bulat, pecahan, desimal berulang, desimal tak berulang, tak terhingga, dan bilangan akar tak sempurna yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat. Next, di sini ada karakteristik bilangan real dalam matematika. Yang pertama tuh kompleksitas himpunan. Jadi, kompleksitas himpunan itu bilangan real yang mencakup himpunan bilangan rasional seperti setengah, min 3, dan 7, dan bilangan irasional seperti akar 2 dan V. Bilangan rasional adalah himpunan yang dapat ditulis sebagai hasil bagi dari dua bilangan bulat. Contohnya pi per Q dengan Q tidak sama dengan nol, sementara bilangan irasional tidak dapat ditulis dalam bentuk demikian karena memiliki ekspansi desimal, tak berulang, dan tak terhingga. Yang kedua itu ada densitas bilangan real. Densitas bilangan real adalah himpunan bilangan real bersifat padat, dalam artian bahwa antara dua bilangan real selalu terdapat bilangan real lainnya. Misalnya antara 1 dan 2 terdapat 1,5, antara 1 dan 1,5 terdapat 1,25, dan seterusnya tanpa batas. Kemudian sifat aljabar bilangan real. Dan berikutnya topologi dan kekontinuan. Ada referensi pada garis bilangan dan bilangan real sebagai ruang vektor. Selanjutnya ada penerapan konsep bilangan real dalam berbagai hitungan keuangan sehari-hari. Yang pertama ada nilai tukar mata uang. Di Eropa kontinental, penggunaan bilangan real mulai diterapkan untuk menunjukkan nilai tukar berbagai mata uang yang kemudian memfasilitasi perdagangan internasional, investasi, dan konfirmasi mata uang. Contoh penerapan bilangan real dalam nilai tukar dapat dilihat saat menghitung konversi mata uang. Yang kedua ada laporan keuangan. Bilangan real memungkinkan representasi data keuangan dalam format neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dalam laporan laba rugi, mencerminkan kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Pendapatan dan biaya yang dicatat dalam laporan ini juga dinyatakan dalam bilangan real. Selanjutnya ada harga pasar saham. Harga pasar, harga saham dan indeks acuan diukur dalam bilangan real untuk mencerminkan nilai saham yang diperdagangkan dan tren pasar ekuitas secara lebih akurat. Dengan menggunakan bilangan real, analisis dapat melakukan analisis teknis dan fundamental untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Data historis harga saham yang dinyatakan dalam bilangan real memungkinkan investor untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Yang keempat, tingkat inflasi. Bilangan real menjadi dasar statistik untuk mengukur perubahan tingkat inflasi yang mencerminkan fluktuasi harga umum, barang, dan layanan selama periode waktu tertentu. Inflasi biasanya diukur menggunakan indeks harga konsumen atau CPI atau indeks harga produsen atau PPI yang dinyatakan dalam bilangan real. Misal, jika CPI meningkat dari 100 menjadi 105 dalam satu tahun, ini menunjukkan bahwa harga barang dan layanan secara keseluruhan telah meningkat sebesar 5%. Manfaat dari pemahaman konsep bilangan real dalam membantu pengambilan keputusan keuangan yang lebih rasional dan akurat. Yang pertama ada representasi akurat fenomena keuangan. Bilangan real mencakup bilangan rasional, pecahan, desimal, dan irasional, sehingga mampu mempresentasikan nilai uang, harga barang, bunga bank, hingga nilai tukar mata uang secara tepat.
Hal ini memungkinkan individu maupun institusi membuat perhitungan yang realistis dan dapat diandalkan dalam transaksi keuangan sehari-hari, perencanaan anggaran, dan pelaporan keuangan. Yang kedua, ada dasar analisis ekonomi dan keuangan. Konsep bilangan real digunakan dalam berbagai model matematika ekonomi, seperti fungsi permintaan penawaran, perhitungan elastisitas harga, analisis biaya pendapatan laba, hingga optimasi portofolio investasi. Pemahaman bilangan real mampu dalam mengolah data numerik, membandingkan alternatif, serta memprediksi dampak keputusan keuangan secara kuantitatif. Lalu yang ketiga, ada pengambilan keputusan yang rasional dan efisien. Individu yang memahami bilangan real cenderung lebih cermat dalam mengelola keuangan pribadi, mulai dari membuat anggaran menabung hingga menilai resiko dan peluang investasi. Mereka lebih mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan berdasarkan analisis numerik yang logis, sehingga keputusan yang diambil menjadi rasional dan minim bias emosional. Yang keempat, ada meningkatkan literasi keuangan dan kemandirian finansial. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan dalam pembelajaran matematika ekonomi, termasuk pemahaman bilangan real, berkontribusi positif terhadap perilaku keuangan siswa atau individu yang memahami konsep ini memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk membuat keputusan finansial yang bijak dan mandiri, serta mampu mengelola risiko keuangan dengan lebih baik. Lalu yang kelima, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan real digunakan dalam berbagai aktivitas keuangan, seperti menghitung harga barang, diskon, bunga pinjaman, perencanaan cicilan, hingga pengukuran inflasi dan nilai tukar. Tanpa pemahaman bilangan real, pengambilan keputusan keuangan akan rentan terhadap kesalahan perhitungan yang dapat merugikan secara ekonomi. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi masyarakat atau pelajar dalam mengimplementasikan konsep bilangan real dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada kesulitan memahami konsep abstrak. Banyak pelajar mengalami kesulitan dalam memahami konsep bilangan real karena sifatnya yang abstrak, khususnya pada bagian bilangan rasional dan irasional, serta sifat-sifat aljabar bilangan real. Mahasiswa sering merasa bingung ketika dihadapkan pada soal yang memerlukan pemahaman mendalam tentang bilangan real, seperti pembuktian eksistensi elemen nol dan satuan, serta penggunaan pemisalan dalam pembuktian matematika. Lalu yang B, kurangnya keterkaitan yang dengan kehidupan nyata. Metode pengajaran yang kurang kontekstual dan tidak mengaitkan konsep bilangan real dengan situasi kehidupan sehari-hari membuat siswa sulit memahami manfaat dan penerapannya. Siswa cenderung lebih mudah memahami bilangan bulat, pecahan, dan desimal, namun mengalami kesulitan saat harus mengaplikasikan bilangan rasional dan irasional pada permasalahan nyata. Lalu yang C, ada kesalahan dalam operasi dan manipulasi simbol. Banyak pelajar melakukan kesalahan dalam menuliskan dan memanipulasi angka atau simbol matematika, seperti salah menerjemahkan simbol atau prosedur penyelesaian soal. Kurangnya ketelitian dan kehati-hatian dalam menulis jawaban menyebabkan hasil yang tidak tepat atau jawaban yang tidak bermakna. Yang D, faktor pribadi dan lingkungan. Pola belajar yang kurang baik, minimnya latihan, serta lemahnya penguasaan materi dasar menjadi hambatan utama dalam memahami dan menerapkan bilangan real. Fasilitas belajar yang terbatas dan kurangnya dukungan dari guru atau dosen juga memperparah kesulitan
dalam memahami konsep ini. Yang kurangnya metode pembelajaran interaktif. Pengajaran yang bersifat satu arah tanpa melibatkan siswa secara aktif menyebabkan rendahnya pemahaman dan minat siswa terhadap materi bilangan real. Kurangnya pembelajaran berbasis masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari membuat siswa sulit mengaitkan konsep matematika dengan pengalaman nyata. Dan yang terakhir itu ada kesulitan dalam visualisasi dan generalisasi. Mahasiswa kesulitan memvisualisasikan definisi formal bilangan real dan sering gagal memberikan contoh atau penjelasan yang sesuai dengan konsep, sehingga sulit menggeneralisasi atau menarik kesimpulan dari suatu permasalahan. Oke, selanjutnya, pembelajaran matematika dapat mengaitkan konsep bilangan real dengan konteks kehidupan nyata, khususnya di keuangan. Dalam konteks keuangan, kita menggunakan bilangan real untuk menghitung. Yang pertama ada menghitung bunga bank, yaitu bunga majemuk dan bunga tunggal. Lalu ada mengelola tabungan atau investasi. Lalu ada menghitung diskon atau persentase keuntungan atau rugi. Selanjutnya ada menyusun anggaran bulanan. Selanjutnya ada menghitung cicilan pinjaman dan ada contoh soal. Nah, kita masuk di sini ada contoh soalnya, yaitu seorang siswa menabung sebesar 1 juta rupiah di bank dengan bunga tunggal sebesar 5% per tahun. Setelah 2 tahun, berapa jumlah uang yang akan dimiliki siswa tersebut? Maka penyelesaiannya adalah diketahui modal awal, yaitu 1 juta rupiah. Suku bunga atau R itu adalah 5% per tahun atau 0,05. Waktu atau T itu adalah 2 tahun. Kita gunakan rumus bunga tunggal. B sama dengan M kali R kali T. Modal dikali suku bunga dikali waktu. Maka bunga sama dengan 1 juta rupiah dikali 0,05 dikali 2 sama dengan 100.000. Jadi jumlah akhir uang adalah modal plus bunga. 1 juta ditambah 100.000 jadi 1.100.000. Kita masuk ke contoh soal kedua. Sebuah barang berharga 250.000 didiskon 20%. Berapa harga yang harus dibayar? Nah, di sini diskonnya adalah 20%, kita kali dengan harga barang yaitu 250. 20% itu kita ubah menjadi desimal menjadi 0,2 dikali 250.000 sama dengan 50.000. Harga setelah diskon maka akan menjadi harga normal 250.000 dikurang diskon yang sudah diketahui 50.000. Jadi 250.000 dikurang 50.000 sama dengan 200.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Terima kasih sudah menyimak video kami. Sampai jumpa.